Shalom jemaat semua, jemaat dan beserta dengan semua penonton yang setia menonton acara ngobrol kami. Sekarang kita berjumpa lagi di acara ngobrol yang berikutnya. Kali ini kita sudah cukup membahas tentang iblis, kita sudah cukup membahas tentang periblisan, tentang Mesias, kesetanan, Mesias itu ya. palsu. Nah, tetapi sekarang ini ada satu lagi hal yang sangat mencengangkan gitu ya, bisa dibilang sangat mencengangkan. dunia viral. Dunia yang sedang viral, Jadi ada sebuah video saudara yang sedang viral. Nah, ini kita lihat Kita dulu. nonton dulu ya. Kita nonton dulu cuplikan berikut ini. Semoga langgeng ya Pak Pendeta. Jangan poligami, jeruk makan jeruk udah God bless you. Moving slowly, time is passing. Wonder when these walls are crashing down. If only I could turn back the time, yeah. Taking changes, come on, tell me, will you help it overwhelm me now? But we're losing the light as these stand tonight. Save for the future, yeah. Do it for the world we share. For the future, yeah. World is screaming, don't you hear it? Come on, help it, don't you feel to fight for it? So just go give it a try. We will stand together. Nah, kalau kita tadi sudah menonton cuplikan video tadi ya, gimana ya? Kalau saya sebagai seorang Kristen gitu ya, saya tuh melihatnya. Gimana nih cara saya meresponinya gitu. Saya bingung gitu. Karena di sana tuh tadi sepertinya video tersebut tuh berbicara tentang pendeta dan pendeta. Ya, pendeta dan pendeta laki-laki dua-dua menikah. Dan diberkati oleh pendeta pula. Nah, udah mulai naik. Hal ini kan apa ya? Hal ini tuh justru membuat saya juga semakin membingungkan lagi karena kalau misalnya itu pendeta dengan pendeta diberkati dengan pendeta juga gitu ya. Jadi ini tuh siapa yang salah gitu pertanyaannya. Tapi enggak ya, kita tidak mau membahas dari sisi siapa yang salah dan siapa yang benar, tapi kita mau untuk mencari tahu kebenaran dari firman Tuhan. Nah, kalau misalnya saudara masih ingat ngobrol kita yang ini, ngobrol kita yang ini itu sudah pernah membahas tentang yang namanya LGBT. Ya. Tetapi waktu itu konteksnya adalah apakah seorang LGBT boleh melayani atau tidak? Ya. Nah, sekarang pertanyaannya Ini adalah orang yang sudah melayani. LGBT yang belum melayani boleh nggak melayani? Kalau ini sedang dalam pelayanan LGBT. Iya. Lu bayangin lu. Itu gimana? Ini tuh? lengkap. Ya, paket lengkap ya. Paket lengkap full. menurut hamba-hamba Tuhan dari GKT ini kira-kira gimana nih meresponi hal yang seperti ini? Saya dulu deh. Ya. Jengkel sekali. Nah, sebenarnya ya mereka tuh udah tahu firman Tuhan. Kan pendeta tuh udah tahu firman Tuhan. Ya. Masa sih nggak pernah baca kitab Kejadian? Coba bacalah, kita baca ayo. Kejadian. Iya, Kitab Kejadian. Kejadian 1 Kejadian 1 lagi. ayat 27. Itu yang Sampai 20. Ya, ayo saya baca ya. Oke. Kejadian 1 ayat 27 dan 28. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakan dia apa? Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan dan sebagainya. Ya, udah. Tapi yang saya mau tekankan adalah laki-laki dan perempuan. Lalu yang diberkati laki-laki dan perempuan. bukan Adam dan Adam ya. Bukan Adam dan Hawa. Terus beranak cucu. Tadi itu kita lihat di video itu. Katanya apa? Gimana jadi anak gitu? Katanya untungnya jadi mengurangi populasi.
kan malu-maluin. Konsepnya Gimana sih? Nggak harus begitu kali untuk mengurangi populasi manusia bertambah itu nggak harus kayak gitu. Nah ini suruh beranak gimana? Laki-laki dan perempuan loh ya. Jadi itu dua-duanya kan sama jenis kelaminnya. Itu saya ngelihat gitu, terus udah gitu ya. Yang nganterin kan biasanya gini, ini kan di barat ya. Yang nganterin kan papahnya nganter anak perempuannya, betul? Iya. Sekarang Memberikan ke mempelai laki-laki. Iya. Ini sekarang mamanya nganter mempelai, ini laki-laki atau perempuan? Jalannya begini gitu. Aduh, lihatnya gitu gimana dong? Saya lagi mikir ini pendeta tahu firman Tuhan apa enggak gitu. Nah, itu tadi menurut Pendeta Mia ya. Sekarang Pendeta Stephen, bagaimana Pendeta Stephen tanggapan Om Stephen nih? Ya, jadi gini, kita kan bicara di ruangan ini dalam konteks Alkitab ya. Kalau ada orang bilang itu di budaya mereka di sana, kita tidak masuk pada konteks budaya atau bukan budaya, semacam sebuah hukum membolehkan mereka untuk melakukan itu. Kita nggak masuk ke area itu. Karena kalau kita masuk ke area itu sudah nggak bisa berdebat lagi, ya kan? Sudah mati sudah, karena itu hak asasinya mereka, dan itu dihormati, didukung. Nah kita bicara dalam konteks Alkitab, apalagi kan yang menikah pendeta, yang tahu ya. Ya, jadi kalau kita bicara tentang konteks Alkitab, tadi Ibu Gembala sudah memberikan landasan yang sangat kuat adalah awal ketika Allah menciptakan manusia, Adam dan Hawa. Kita harus ingat bahwa Allah menciptakan manusia itu tidak hanya sekedar menghadirkan dua manusia di muka bumi ini, tetapi banyak manusia melalui dua orang itu. Dengan proses beranak cucu. Makanya Allah menciptakan perempuan dengan ada rahimnya, ya kan? Untuk memproduksi manusia lain, kan begitu ya. Kemudian ingat, kita harus tahu bahwa lembaga pertama yang dibangun Allah di dunia ini adalah keluarga. Betul. Keluarga itu harus laki-laki dan perempuan, bukan laki-laki dengan laki-laki. Atau perempuan dengan perempuan dengan perempuan. Jadi basicnya aja yang dibawa oleh Ibu Gembala sudah sangat memberikan semacam sebuah penekanan khusus bahwa apa yang dilakukan oleh dua pendeta ini bertolak belakang dengan apa yang menjadi rencana Allah dan ajaran Alkitab. Itu dia. Belum kalau kita bahas ayat-ayat yang lain. Nanti kita mungkin ya ke sana-sana dalam perbincangan ini kita akan menunjukkan beberapa ayat yang jelas-jelas menentang perilaku ini. Gitu. Jadi kita harus tarik ini pada konsep Alkitab ya. Bukan pada kebudayaan umum atau seperti yang saya bilang tadi tentang dukungan atas dasar hak asasi manusia lah, apapun alasan itulah. Kita nggak ke situ karena kalau kita ke situ ya sudah nggak bisa lagi kan menghargai dong. Itu keputusan orang. Nah, kita tidak di situ. Kita di dalam ini gitu loh. Di dogmatika Alkitab ini adalah apa tanggapan Alkitab tentang ini? Nggak boleh. Karena hukum kita karena hukum kita kan berdasarkan dari Alkitab. Betul. Itu sebabnya kita carinya di situ. Iya. Dan udah gitu gini loh. Terus saya pikir ini kan jadi orang bisa berpikir gitu loh. Oh berarti di Alkitab ada dong ya kalau gitu diperbolehkan. Ya dua Bu, di pemikiran orang menjadi liar itu dua. Yang pertama mereka akan menduga bahwa Alkitab mendukung hal ini. Memperbolehkan. Yang kedua, pendeta kan yang menikah. Berarti nggak masalah dong. Kalau ada yang bukan pendeta, itu yang menjadi masalah dong. Karena pemimpinnya masalah aja bisa melakukan, masa anak buahnya nggak bisa. Jadi dua pikiran liar ini akan menjadi stigma jelek terhadap kekristenan di seluruh dunia. Ini perlu kita luruskan dan klarifikasi begitu. Pokoknya itu tidak ada ya. Pokoknya kita mau kasih tahu juga bahwa di Alkitab itu tidak ada pernikahan sesama jenis, baik laki-laki maupun laki-laki. Maksudnya yang diperbolehkan ya. Iya. Kalau pernikahan sesama jenis dan penyuka sesama jenis di Alkitab ada. Banyak, tapi tapi kan dilarang. Jadi maksudnya tidak ada tidak diperbolehkan menikah dengan sesama jenis. Kan waktu itu juga kita udah pernah bahas ya. Yang sama Tuhan dimusnahkan Sodom dan Gomora kan sebagai sebuah contoh buruk yang ditulis dalam Alkitab. Kenapa Allah memusnahkan mereka? Banyak alasan, tapi alasan yang paling kalau kita baca di dalam kitab Kejadian itu yang paling kental terlihat adalah
Karena perilaku seks mereka itu sangat yang menyimpang, betul. Laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, Ya. laki-laki dengan perempuan bersama-sama. Itu mungkin ya, kalau saya bisa cerita sedikit aja masalah Sodom Gomora, saya mendukung banget yang Pak Stephen kemukakan barusan ya. Karena saya pikir gini, saya nggak terlalu tahu banyak tentang Alkitab dan segala macam Sodom Gomoranya. Tapi kalau kita lihat bukti nyata yang sampai hari ini terjadi, saya setuju dengan apa yang katakan Pak Stephen bahwa penyimpangan di Sodom Gomora itu yang bikin Tuhan marah. Iya. Walaupun banyak dosa-dosa yang lain ya. Tapi kan tidak terlihat. Yang terlihat sampai hari penyimpangan ini itu. Penyimpangan. Ada yang ya banyak kan situs-situsnya ya, orang yang sesama jenis masih pelukan, jadi batu sampai hari ini. Dan di situ juga sampai sekarang tidak ada kehidupan. Ya. Karena yang rasanya kalau itu rasanya apa yang sudah sama dimusnahkan Tuhan Tuhan udah nggak mungkin ada lagi. Nggak ada. Kayak tiang garamnya. Ya, itu nggak mungkin. Bisa jadi Tuhan mempertahankan itu sebagai sebuah arkeolog, misalkan bukti bahwa sejarah ini pernah terjadi. Pernah ada. Kalau cuma catatan kan mana buktinya? Ada di sana gitu loh. Nah, di arkeolog juga ngomong gitu. Kalaupun ada gunung vulkano, nggak mungkin belerangnya sebanyak itu. Iya. Sedangkan menurut arkeolog ini nggak tahu dari mana belerang. Ini mengapi dari langit lah, udah gitu. Dan banyak bekas tapak-tapak kaki orang itu ada. Iya, yang mungkin pas mau menyelamatkan diri tapi nggak jadi ya sudah terbentuk lah itu. Dan waktu digali kan itu situsnya. Laki-laki dengan laki-laki yang berhubungan seks dan sebagainya kayak gitu. Nah, itu juga ada Mika punya ayatnya. Nah, jadi gini, selain ayat yang tadi kita ambil dari kitab Kejadian, memang itu sangat fundamental sekali karena itu bisa menjadi landasan dasar kita. Karena itu kan adalah kitab Kejadian. Iya. Nah, tapi bagaimana awal Tuhan menciptakan gitu. Bagaimana dengan ayat-ayat yang mewakili perjanjian lama dan juga perjanjian baru? Ya. Karena perjanjian lama bukan berbicara tentang kejadian aja. Perjanjian lama itu berbicara tentang bagaimana janji Tuhan terhadap bangsa Israel, hukum-hukumnya di Israel seperti apa. Mungkin Om Stephen dulu sebelum ayatnya Mika, mungkin ayat yang dari Om Stephen berkenaan dengan hukum-hukum di Israel, apakah hukum-hukum Israel membolehkan tentang hal itu? Nah, di dalam Imamat pasal 20:13, Imamat 20:13, Imamat 20:13 ayat yang ke-13. Ya, saya baca ya. Ya. Bila seorang laki-laki tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan, jadi keduanya melakukan suatu kekejian, pastilah mereka dihukum mati dan darah mereka tertimpa kepada mereka sendiri. Ini hukum loh. Ini hukum Taurat. Jadi gini. Serem juga. Apa yang dilakukan di dalam kitab Kejadian atau yang terjadi dalam kitab Kejadian yang Ibu Gembala sampaikan tadi, itu kan adalah awal dari sebuah hukum. Bergeraknya manusia ke arah sana. Betul. Tapi ketika manusia mulai berjalan, populasi manusia semakin banyak, manusia melakukan kejahatan. Allah menurunkan hukum lagi kepada bangsa Israel melalui ini. Kalau ada yang melakukan hal itu, kekejian bagi Tuhan. Dan itu tidak hanya terkonfirmasi sampai ke kitab perjanjian lama, tapi sampai kepada perjanjian baru. Nanti Mika mungkin ada ayatnya. Itu terkonfirmasi terus. Jadi maksudnya gini, hukum Tuhan itu nggak hanya di PL. Hukum yang perjanjian baru juga berlaku untuk selamanya. Semuanya. Sampai hari ini tidak boleh dilakukan. Tapi kalau saya perhatikan di sini kan seorang laki-laki tidur dengan laki-laki. Ya itu. Belum ada perempuan dengan perempuan ya. Iya. Pada waktu ini. Ya, kita bisa mengambil gambaran bahwa perempuan dengan perempuan pun tidak boleh, karena kan ini gambaran ada sebetulnya di ayat-ayat selanjutnya di dalam kitab Imamat itu. Mungkin. Perempuan dengan perempuan, karena kan turunan hukum itu kan disampaikan begitu jelas. Seorang anak dengan ibunya, tidak boleh. Jelas, seorang di sini Mika juga sedikit baca tadi ada seorang laki-laki atau seorang perempuan yang menghampiri binatang. Binatang ya banyak. Itu kan Imamat itu kan turunan hukum semua kan. Itu diatur loh, kehidupan manusia itu diatur di situ. Berarti sudah ada ketetapan. Ketetapan. Kita tadi baca enggak ya ini? Nah itu. Nah dia jadi pertanyaan. Dia Alkitabnya disobek-sobek. Bagian yang ini nggak sesuai sama keinginan saya nih. Jadi kalau Alkitab dihapus. Dihapus bisa jadi sih ya, mungkin ya maybe. Nah tapi dengan kan banyak nih ya dari kita yang beranggapan bahwa semenjak Tuhan Yesus
turun atau menjadi manusia ya. Tuhan Yesus itu ada di tengah-tengah kita. Banyak yang beranggapan bahwa hukum Taurat itu ya udah, hukum Taurat itu dihapuskan, padahal bukan seperti itu maksudnya. Nah, makanya di Perjanjian Baru pun masih ada juga yang mengatur tentang hal ini. Kita coba buka di Roma 1. Roma. Roma 1 ayat yang ke 27. Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam berahi mereka seorang terhadap yang lain, sehingga mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki, dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Kita lihat ya bahwa hukum Taurat itu tetap masih berlaku, dan masih ada beberapa hukum yang masih dipertahankan. Tujuan Tuhan Yesus datang adalah untuk meluruskan arti dari setiap hukum itu yang salah tafsirkan oleh orang-orang atau ahli-ahli Taurat pada saat itu. Nah, makanya ini Paulus yang merupakan seorang ahli Taurat sebenarnya kan, dia masih menuliskan ini kepada surat Roma. Makanya di Perjanjian Baru tetap ada hal ini. Tidak bisa kita beranggapan bahwa oh ya, karena Tuhan Yesus sudah mati, ya hukum Taurat itu tidak berlaku lagi. Nggak bisa seperti itu. Bukan hal itu yang Tuhan mau luruskan. Jadi dengan kata lain, untuk aturan yang tadi pendeta sama yang laki-laki dengan laki-laki tetap tidak diperbolehkan. Iya, jadi gini, kalau bicara hukum Taurat, peralihan ke hukum kasih karunia kan, ada hukum Taurat yang diturunkan Tuhan levelnya karena orang tidak bisa. Tapi ada justru yang dinaikkan di levelnya. Misalkan contoh, di Perjanjian Lama mendekati perempuan lain itu zina. Di Perjanjian Baru melihat dan mengingininya zina. Naik dong levelnya, lebih ngeri dong. Artinya betul kata Mika, bukan dihilangkan tapi disempurnakan dengan berbagai macam kalau saya menggunakan istilah strategi yang dilakukan. Ada yang dinaikin, ada yang diturunin. Misalkan yang diturunin kalau di Perjanjian Lama, kalau mata ganti mata, tangan ganti tangan. Perjanjian Baru kalau orang tampar si yang satu itu kan diturunin kan. Wah, nggak boleh balas dong kalau begitu. Jadi di situ kita harus lihat dan cermat, harus melihat bagian-bagian mana yang tegas banget Tuhan tuh. Yang tegas banget tetap masih ada. Salah satunya ini ya. Kalau ini kan tadi bilang meninggalkan persetubuhan dengan istri, artinya yang layak. Lalu mengganti persetubuhan dengan laki-laki, kemesuman. Kalau saya pikir ya, dari tadi yang Alkitab dibacain dari awal, kejadian yang Bumia bacain, terus Stephen Media, rasanya itu hukumnya eksak. Jelas. Ya, jadi dalam arti maksudnya saya pikir itu hukum yang pasti. Yang Tuhan berkata dengan pasti bahwa tidak boleh, jangan gitu. Jadi bukan nggak bisa, mungkin orang di luar nggak tahu ya apa yang dia pikirkan sampai berani. Dia masih berani mengubah gitu ya. Yang eksak itu mungkin ada orang yang berpikiran, kalau saya jujur pribadi awalnya saya belum terlalu tahu ada ayat-ayatnya ya. Jadi ya kalau misalnya dikatakan memang kalau nggak ada lo mau? Enggak juga, enggak gitu. Enggak gitu. Enggak gitu maksudnya gini. Ya maksudnya yang katakanlah kalau di Alkitab kadang-kadang orang berpikir rancu kan ya, misalnya kalau misalnya dalam pengetikan Tuhan tidak baik seorang diri bahwa laki harus ada pendamping wanita gitu kan, itu masih enggak jelas, bukan sebuah larangan atau apa gitu. Tapi ayat yang barusan itu benar-benar jelas. Nah, kalau dibanding tidak sulit untuk dipahami. Itu jelas kita tahu bahwa itu adalah perintah gitu kan, boleh dan tidak itu bisa dikatakan di situ. Nah mungkin yang di luar saya nggak ngerti apa yang otaknya dipikirin, masih mau dibandingkan misalnya dengan samalah kayak ngerokok ya kan, perdebatan itu kan ya. Nah saya pikir hal ini itu nggak bisa didebatin. Sudah jelas. Ini sudah jelas bahwa tidak boleh. Bener-bener kalimatnya jelas. Gitu. Jadi ya artinya maksud lu itu ada bagian-bagian dalam Alkitab yang masih bisa diperdebatkan. Iya. Kalau bagian ini sudah tidak bisa. Ini buat saya ini sudah final. Ya kan? Inkrah istilahnya mungkin kalau jadi saya keingat gitu.
kalau di Timotius kan ada ya yang katanya kalau mau jadi penatua itu harus Penilik jemaat. penilik penilik jemaat jemaat itu kan harus laki-laki dengan satu istri. Kalau yang kayak gini berarti itu kan istri saya lah, walaupun laki-laki itu istri saya gitu kali ya. Kalau pendeta yang laki-laki tadi kan mikir oh ini kan istri aku, jadi nggak apa-apa gitu jadi pendeta. Istri itu apa kalau istilah maskulin apa? Lembut. Feminim maksud. Dalam bahasa Yunani itu istri itu feminim. Laki-laki feminim. Gimana caranya dibilang istri feminim? Nah, jadi dari mana benernya gitu loh. Ya. Mereka tuh dari mana mikir Nggak bisa. benernya. Nggak bisa dibenarkan Kok jadi sama sekali. Ya mungkin kalau di dunia yang tadi Pak Stephen bilang kalau di dunia ini banyakan berbenturannya dengan HAM. Ya hukum yang dibuat oleh manusia salah satu adalah HAM, hak asasi manusia. Ya, tapi rasanya buat saya apapun alasannya salah. Ya berdasarkan Alkitab atau kitab suci lah, berdasarkan kitab suci. Kayak kalau tadi awal pembukaan Mika bilang saya secara Kristen nih, Mika bilang gitu ya. Tapi saya pikir ya, walaupun saya bukan orang Kristen, misalnya saya bukan orang Kristen, anggaplah saya hanya sebagai manusia doang, saya tetap menganggap itu salah. Aneh kan? Nggak cuma Kristen kok, yang lain juga bilang salah. Iya maksudnya gitu Iya ya. kan? Saya pikir nah ini jangan yang disorot udah gitu pendeta. dan dia seorang. Ya itu yang jadi masalah besar di situ adalah bukan persoalan jemaat biasa. Pendeta. Dia labelnya pendeta. Pendeta. Berarti dia tahu dong. Tadi Ibu ayat Gembala tadi bilang, itu. lu nggak ngerti ini ada ayat ini. Ya itu. Iya terus udah gitu nanti gimana jemaatnya? Gimana? Jemaatnya gimana? Terus satu lagi, mikir kan, kemarin kan saya baru ada bimbingan pranikah nih. Nah, ada ayatnya. Ada ayat 1 ya. Ini tentang mendidik anak-anak. Kalau dididik keluarga jadi suami istri kan maksudnya pengen punya anak kan? Iya. Oke lah, mereka bilang aku kan bisa ngambil anak gitu ya. Tapi cara mendidik coba kita baca dulu. Nah, coba nih. Amsal 19 ayat 18. Amsal 19 ayat 18. 19 ayat 18, oke. Amsal 19. Nah, ini tulisnya gini ya. Hajarlah anakmu selama ada harapan, tetapi jangan engkau menginginkan kematiannya. Didik itu sebenarnya hajarlah itu tuh Didik, bahasa ya. Yunaninya tuh yausar atau mendisiplin. Ya. Kalau dalam English Standard Version ditulisnya disiplin gitu ya. Oke. Jadi ini kan disuruh mendisiplin anaknya dengan harapan itu maksudnya karena mereka punya masa depan. Kalau di terjemahan dalam bahasa Inggrisnya. Jadi kalau misalnya ini laki-laki dengan laki-laki gitu. Nah pada waktu masuk ke dalam pemberkatan juga di situ pasti ada anak-anak kecil. Anak-anak kecil ngeliat, oh jadi boleh ya menikah laki-laki sama laki-laki kan gitu jadinya. Terus nanti kalau mereka ngangkat anak, oh papa aku laki-laki, mama aku juga laki-laki. Kan aneh. Kayaknya ini itu Nah, bakalan ini tuh- menjadi sebuah hal yang aneh ya dan tidak Nah ini lumrah tuh gitu. mendidiknya gimana mendidiknya? Kan jadi bingung didiknya gimana, mama yang mana, papa yang mana. Nanti kalau di sekolah, mama aku gini, hah? Mama kamu kok laki-laki? Ya kalau di daerah mereka tidak mungkin akan terjadi hal ini sih, karena kan tadi kita udah bahas bahwa di sana itu membolehkan dengan dalil tadi itu adalah hak asasi manusia, ya kan? Nah kalau kita bawa itu ke negara kita di Indonesia pasti akan jadi masalah, Pasti akan jadi aneh juga. akan jadi aneh. Tapi karena memang kejadian di sana kan tidak masalah. Nah yang kita lakukan sekarang adalah defend terhadap banyak orang terkait dengan kekristenan. Iya. Bahwa itu tidak diajarkan. Dan satu hal saya mau sampaikan kepada penonton bahwa apa yang mereka lakukan bukan bagian dari representasi kekristenan yang Ya. sesungguhnya. Oh, sama Bukan. sekali enggak. Sama sekali. Mereka tidak sedang mewakili kami. Saya sorry saya- banget gitu loh. Saya sepanjang kita ngobrol atau kita cuma ngobrol biasa tanpa kita rekaman ngobrol dan segala macam, saya selalu tidak pernah mau untuk menghakimi. Oh salah. Iya, iya. Ada orang minum alkohol, ada Iya. orang merokok apa. Ya silahkanlah Anda Ya, itu pilihan mereka pilihan gitu. ya nggak pernah. Tapi untuk ini, gue bisa bilang ini dosa coy. Gue menghakimi kalau Oh, lu tadi lembut-lembut dulu ya. Lu tadi lembut. Gua nggak mau menghakimi orang
merokok, minuman. Iya. Kalau ini, sorry coy, ini mah saya langsung bilang, Lu dosa gitu pokoknya. gue langsung bilang ini dosa. Dan ini awas jok-jok yang tadi itu jangan sampai keluar ya. saya bilang ini dari iblis tuh Iya bener-bener. betul. Iya. Ini nggak ada alasan lain dibilang pencobaan, nggak ada. Nah, Ini bukan. sekarang gini, kan di sana juga nggak semua orang salah dong. Pasti Ya, kan di ya, sana ya. juga ada yang Ada percaya, basicnya. ada yang percaya Tuhan Yesus Ya, dan gitu. itu Oh, ya. datang ke gereja dengan benar. Ya, dan nah, hidupnya benar nanti kan gitu. sekolahnya, misalnya anak kecil nih di TK kan sama sekolahnya, nggak ada ini mah sekolah yang nggak ada gendernya, kan enggak. Nanti kan anaknya itu gimana mamahnya atau papanya ngajarin ke anaknya, enggak sayang, kalau mamah itu harus selalu perempuan. Kalau anaknya, mama aku kan perempuan, kenapa mamanya dia laki-laki? Lagi-lagi. Kan bingung Ya, ngajarinnya gimana? itu gini. Memberikan- Itulah menjadi tantangan buat kita, baik mereka yang di negara mereka maupun kita juga kena dampak loh di negara kita Selalu. melalui sosial media kan. Selalu. Nah, menjadi tantangan buat gereja untuk berani menggaungkan di mimbar bahwa ini tidak benar. Betul. Betul. Kita harus gaungkan. Kita tidak menghakimi, sekali lagi kita tidak menghakimi dua orang itu terserah mereka. Tapi dalam konteks Alkitab. Kekristenan Alkitab, dan kekristenan Alkitab. kita harus berani bicara. Itu salah. Itu Seperti salah. Alan bilang tadi, kalau yang itu masih oke, ini sorry coy, ini Itu dosa. dosa. Ya, Ini misalkan kan gitu ini mah ya. udah dosa. Makanya memang ada ayat juga nih yang sebuah ayat yang menarik ya dari yang sebelumnya tadi yang Mika buka. Jadi kita kembali lagi ke Roma 1 ya. Kita coba buka Roma 1 ayat 18. Ya, kita coba lihat ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-21. Nah, ini kita bacanya bergantian ya. Oke. Dari Mika dulu nih. Roma 1 ayat 18. Sebab murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka. Sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Nah, kita tambahin satu lagi, itu ayat 22. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Nah, ini ayat yang menurut aku bisa jadi closing untuk diskusi kita nih. Karena ayat ini mencakup semua. Bahwa kayak tadi ya, yang seperti yang Ko Aaron sampaikan, gimana caranya mereka bisa menggantikan hukum yang eksak, Ya, sebuah kebenaran dengan kelaliman. Jadi kebenaran di abuse dengan kelaliman. Nah, akhirnya kelaliman ini yang seolah-olah timbul menjadi sebuah kebenaran. Nah, itu kalau kita lihat dari apa yang mereka lakukan tentang hak asasi manusia dan segala macam. Itu seperti itu. Dan juga tadi di sini ada kata-kata yang tadi sebab apa yang tidak nampak kepadanya, yaitu kekuatannya yang kekal, keilahiannya dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia dijadikan. Artinya apa? Artinya dari kejadian aja itu tadi, itu tuh sudah menjadi sebuah dasar yang eksak tadi. Jadi harusnya itu tuh nggak bisa dibantah. Harusnya Dan gitu. tadi kan duanya adalah pendeta kan, duanya adalah hamba Tuhan. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tuh mengenal Allah. Mereka tuh bukan orang yang tidak Bukan yang nggak paham tahu. Alkitab Iya, gitu loh. iya. dia Nah, tapi yang ironisnya adalah sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Nah, ini yang harus menjadi fokus kita gitu. Jadi apa itu tuh hamba Tuhan loh. Mereka tuh tahu firman Tuhan. Makanya tadi kan seperti yang Ibu Pendeta Lana Arumi bilang bahwa apa yang ada dalam pikiran mereka itu loh. Dan gini loh, bukan cuman itu. Yang memberkati kan juga pendeta. iya. Nah, terus ya saya tuh mikir gini, kenapa kok pendetanya juga mau? Nah, terus oke lah itu secara hukum harus gitu ya. Kan kita nih sebagai hamba Tuhan kan Tuhan udah bilang di dunia mah penderitaan gitu.
kalau dia nggak mau bisa kan sebenarnya? Ya berani menolak lah Ya. ibaratnya. Iya. kan. Dia harus menegakkan kebenaran. Iya, gitu. berani. Rasanya kalau saya setuju sih, saya setuju maksudnya itu ya. Jadi dengan kalimat sifatnya adalah ya seharusnya Anda sebagai pendeta yang ditugaskan oleh Tuhan loh. Iya loh, Tuhan loh yang menugaskan pendeta Betul. itu Iya, bukan, iya, bukan betul. negara gitu kan. Nah jadi dia berhak dan dia Harus berani menolak dan gitu loh. berani untuk menegakkan kebenaran. Menolak yang salah. Iya. Nah waktu itu Berkati misalkan, aduh nggak mau, nanti Anda kena hukum aja. Iya. Misalkan gitu ya. Nggak usah gitu. Waktu Gitu itu misalkan. ya, tukang terima dia suka bikin wedding cake, kue tart buat menikah. Nah ada pasangan yang sejenis, laki-laki dengan laki-laki, pesen di dia gitu. Ini di Amerika, nggak mau nih tukang bikin kuenya nggak mau. Menolak. Ditolak, enggak, saya nggak mau bikinin buat pernikahan laki-laki dengan laki-laki. Iya. Dibawa ke pengadilan dong sama pasangan ini. Iya. dibawa Iya, ya pasti. Terus Di sana udah kan gitu, dia dengan hak asasi manusia, saya punya hak asasi juga dong. Saya Iya, boleh berhak terima untuk pesanan, boleh enggak. Iya, betul. Iya, betul. Dimenangin kok. Iyalah. Nah, itulah makanya. Harusnya pendeta bisa begitu dong. Harusnya pendeta bisa Eh, gitu. Mereka punya hak untuk menikah. Iya, saya punya hak untuk tidak menikah kan. Iya. Silakan jadi pendeta lagi. Betul. Betul. Tapi ayat yang tadi Mika bawa yang Roma 1 itu ayat 25 tuh gini Mik. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta. Itu kelanjutan dari yang tadi dulu itu. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Maksudnya gini, mereka itu mengerti itu salah. Tapi mereka menukarnya dengan dusta. Iya. Ya, ngerti. Boleh kok, Iya. ini kan begini. Mendustai banyak orang. Iya, Iya, iya. benar. Dengan alasan Berdalil. boleh dong, ini nggak ada masalah, ini dasar Alkitabnya ada kok, cinta adalah anugerah. Nah, itu makanya itu hukum siapa itu? Saya mau ngomong gini ya, kalau bicara tentang cinta adalah anugerah, saya kan pernah berpikir tentang itu. Ketika Allah menciptakan manusia dan memberikan cinta kepada manusia, maka Allah akan pasti relate dengan cintanya Tuhan. Akan seirama. Iya, kalimat Mungkin arti. bertentangan. Anugerah. Oke. Di sisi lain, Allah melarang untuk melakukan itu. Lalu bagaimana mungkin kita di bawah ini menggunakan hukum cinta adalah anugerah untuk menabrak hukum Tuhan? Enggak mungkin. Nggak Dengan mungkin. dasar Tuhan kok memberikan saya cinta? Enggak mungkin. Baik, saya bilang itu bukan cinta dari Tuhan. iya, itu bukan cinta. Karena dari Tuhan. cinta dari Tuhan tidak Beda. mungkin membuat kita menabrak hukumnya sendiri. Masa Tuhan mengizinkan? Boleh. Melakukan apa? Menabrak hukum saya? Boleh. Tapi Tuhan bilang jangan Boleh tabrak. lah. Kan nggak mungkin kan? Contohnya Nah, aja sebagai seorang orang tua, saya yakin semua di sini pasti mau untuk mendidik anak mereka Iya. dengan menetapkan beberapa peraturan. peraturan. Kalau misalnya nggak mungkin dong seorang orang tua, oke boleh nak, kamu boleh nabrak hukum Tapi saya. peraturan itu jangan. Nah, ya peraturan itu jangan. Tapi sekali ini, yaudah nggak apa-apa boleh. Ya nggak mungkin lah. Orang-orang tuanya aja nggak mau anaknya Iya celaka gitu. kok. Iya. Itu hukum Tuhan loh. Tidak mungkin kan dia menurunkan hukum lalu boleh ditabrak dengan dasar mungkin. anugerah. Maksud Enggak saya lah, enggak gitu dalil maksudnya. mereka itu tidak bisa diterima. Itu pasti lu bilang tadi apa? Setan. Bukan. Dosa. Tadi. Dia enggak, dia tadi. Dosa coy. Setan. Dari setan, Dari ya. setan. Dari kan setan. ya? Ini betul, kita harus tegas Dari bahwa setan. itu perilaku iblis. Iblis. Menipu orang, menukar kebenaran dengan dusta. Iya. Tadi dia bilang. Udah jelas. Dan namanya orang cari pembenaran Iya. dengan kalimat bahwa cinta itu anugerah. Dan cari pembelaan juga. Iya, pembenaran toh gitu dia. Di Iya, dalam betul, pembenaran pembelaan. itu dia mencari pembelaan dari yang lain-lain gitu. Memang Sudah. Yang penting kita harus kasih tahu sama jemaat, kita harus kasih tahu sama semua orang bahwa di Alkitab tidak diizinkan menikah sesama jenis. Itu tidak diizinkan. Gereja harus fokus pada bagian ini Betul. untuk bicara lebih banyak di bagian ini karena ini kan sudah menjadi konsumsi publik dong. ya dan Sudah sebenarnya ditonton banyak orang dong. ya dan sebenarnya gini ya. Mungkin yang kita kasih contoh itu mungkin di Amerika. Kalau kita lihat di YouTube di Amerika atau misalnya di Eropa lah ya, negara-negara Eropa lainnya, mereka lebih berani ya karena negaranya sudah terbuka. Liberal. Hukum secara hukum negaranya sudah memperbolehkan menikah. Bahkan jangan bilang di Indonesia nggak ada. Ada ya? Banyak banget. Cuman mereka tidak bisa menikah di sini. Iya. Tapi pertanyaannya berapa banyak yang mereka udah menikah di luar? Iya. Nah, jadi
jangan dianggap remeh gitu. Maksud saya jangan dianggap wah itu kan di luar. Enggak, Jangan. saudara tidak gitu. Harus Bahwa berjaga-jaga. Ya. Berjaga-jaga Di, terus. di sekitar kita itu banyak banget. Banyak ya. Apalagi sekarang dengan ya dengan Pak Sirwan bilang tadi dengan sosmed. Bahkan kalau kita suka nonton film, hampir di banyak semua film itu udah memasukkan ada, sudah harus ada. Begitu mudah untuk di searching lah. Iya, iya. Tinggal semudah kita ngambil handphone, Iya. klik, ada. Ya, Masuk di otak kita kan tuh. Betul. Waktu itu juga waktu saya jalan-jalan sama anak saya yang perempuan, anak saya bisa tahu, mah itu perempuan sama perempuan loh, mah itu pacaran gitu. Saya sih sebagai generasi lama ya, dan terlalu tidak melihat yang kayak gitu mungkin ya. Jadi nggak bisa tahu. Tapi anak-anak zaman sekarang saya rasa Aware, mereka udah tahu lah. Udah tahu. Itu kelihatan dari bahasa tubuh katanya Iya. gitu. bahkan bukan hanya di film-film yang orang dewasa saja, di film-film anak-anak pun Sudah ada. ada beberapa. Dan itu pun tidak bisa dipungkiri gitu. Makanya saudara, kalau tadi kita, Bulan Harumnya bilang bahwa gereja harus, dan Om Stephen bilang gereja harus fokus pada bagian bahwa menikah sama jenis. Berani untuk bicara Ya, tentang berani ini gitu. untuk loh. berkata tentang ini dan berani bilang tidak Iya. boleh. Iya. Ya. Nah, tapi juga Tegas. saudara, kenapa kami bisa berkata dengan berani dan tegas mengenai hal ini? Karena kami membaca Injil. Makanya tadi di Roma 1 lagi kita buka di ayat yang ke-16. Roma 1 ayat yang ke-16. Ya. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Ayat 17, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis orang benar akan hidup oleh iman. Jadi saudara, semua penonton yang ada harus mau membaca Injil. Iya. Kalau mau tahu kebenarannya, ya mungkin kami juga akan membantunya dengan membuatkan video-video ngobrol untuk Ya, saudara tonton. betul. Tapi saudara sendiri harus belajar untuk memiliki keyakinan yang kokoh dalam Injil. Saat saudara memiliki keyakinan yang kokoh dalam Injil, saudara melihat fenomena seperti ini, pendeta sama pendeta, saudara sudah langsung tahu ini tuh salah. Kalau saudara nggak tahu, nanti saudara melihat, oh ini kan pendeta pemuka agama aja boleh, masa kita nggak boleh gitu. Jadinya saudara terbawa salah. Nah, iya, betul. Jadi harus memiliki keyakinan yang kokoh di dalam Injil. Ya. Itu dia sebenarnya intinya. Makanya ayo saudara semua, ayo kita mulai membaca Injil. Walaupun kita akan mengupas terus tentang Injil dan selalu akan banyak sekali materi-materi yang kita bawakan. Tetapi kalau video ini juga saudara anggap oke, video ini sangat memberkati saudara, boleh banget di-share ke orang-orang Ya. lain Iya. yang perlu tahu tentang hal ini. Komen Dan di juga bawah. meninggalkan komen di bawah saat saudara memiliki pertanyaan atau keraguan seputar Injil. Kami pun akan berusaha untuk menjawabnya dan mengupasnya gitu ya saudara. Jadi jangan lupa like-nya tadi juga, kemudian komennya di bawah, subscribe biar saudara bisa tahu kapan kita upload ngobrol baru. Ya. Dan juga aktifkan lonceng iya, kalau gitu ya. aktifkan lonceng Notifikasinya. gitu ya. Notifikasinya. Itu bukan untuk kami saudara, itu untuk saudara. Semuanya untuk saudara. Saudara kalau tahu ngobrol baru, saudara bisa langsung menonton, saudara bisa langsung tahu, mempelajari firman Tuhan, akan jadi punya pemikiran yang lebih benar sesuai Ya. dengan firman Tuhan. Kaya akan firman. Kaya akan Kaya firman, akan betul banget. firman gitu. Betul. Nah jadi sekian acara ngobrol kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Bye-bye. Shalom.